Oke, mungkin suaranya agak berisik ya karena rumahnya di pinggir jalan raya. Jadi kita lanjutkan saja. Kaitannya dengan hubungan makna antar kalimat atau antar paragraf. Apa maksudnya? Hubungan makna antar kalimat sama antar paragraf ini kaitannya mudah sekali, yaitu dengan konjungsi. Ya, kaitannya dengan konjungsi. Jadi kalau kalian sudah hafal konjungsi antar paragraf, kemudian konjungsi antar kalimat gitu ya. Dan sepertinya saya pembahasan ASPD itu sudah saya bahas kaitannya dengan beberapa konjungsi, tips trik cara mencari konjungsi yang tepat bagaimana begitu. Jadi kalian bisa scroll VT saya untuk mencari materi-materi yang sudah saya bahas gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas itu. Ini ada teks judulnya Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Ini adalah teks pidato ya. Tapi sebelum kita ke teksnya yang sepanjang jalan kenangan ini ya, terlalu panjang, kita lihat dulu pilihan pertanyaannya. Apa yang ditanya, baru kita ke teksnya, seperti itu. Yang ditanya pertama, ini soalnya kaitannya dengan pilihan ganda sederhana. Berarti milih satu jawaban yang benar. Yang ditanyakan bagaimana hubungan makna antar paragraf keempat dan kelima. Nah, ini kenapa saya bilang harus Inilah kenapa saya bilangnya harus kita baca pertanyaannya terlebih dahulu, karena kita bisa cara cepatnya gitu. Kalau tadi kita baca teks sepanjang ini dulu, kita akan kehabisan waktu ya. Jadi baca pertanyaannya dulu aja, apa yang dimau, apa yang ditanyakan begitu. Jadi kita bisa lebih fokus untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, ini hubungan makna. Jadi konjungsi yang digunakan atau makna antara paragraf keempat dan kelima ini kaitannya apa? Gitu ya. Kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, paragraf keempat itu menjelaskan sebab. Ini harus kita kunci dulu. Keempat, sebab. Kemudian yang kelima, akibat. Oke. Keempat sebab, kelima akibat. Kemudian yang B, keempat itu memaparkan data. Paragraf kelima menjelaskan bahaya dari data tersebut. Berarti kaitannya dengan data yang ke paragraf 4. Oke. Kemudian yang C, kelima, paragraf kelima itu memperkuat argumen. Argumen siapa? Argumen paragraf keempat dengan memberikan contoh. Begitu ya. Kemudian D, paragraf keempat yang dibahas itu dampak ekonomi, dan paragraf kelima yang dibahas itu dampak sosial. Oke. Yang kelima, kedua paragraf tersebut tidak memiliki hubungan makna. Tidak mungkin ya, ini jawaban E, ini tidak mungkin. Kemungkinan besar ini tidak. Kenapa? Kalau yang namanya paragraf pasti dia saling berhubungan, berkaitan gitu. Kaitannya dengan kohesi dan koherensi. Saya rasa kalian sudah belajar itu ya. Apalagi di SMP tuh sudah mempelajari kohesi koherensi, apalagi di SMA. Kita lihat kaitannya dengan paragrafnya. Kalau bentuknya seperti ini, teks pidato lantas bagaimana gitu ya? Apakah Assalamualaikum ini termasuk satu paragraf, salam sejahtera satu paragraf gitu? Harusnya sih iya gitu ya. Tapi kan kita fokusnya ke teksnya. Bapak Kepala Sekolah ini satu, sebentar. Ini kita anggap satu, ini dua, ini tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ini 10. Oke ya, harusnya Assalamualaikum salam sejahtera ini termasuk satu, tapi kita lihat dulu. Biasanya dia tidak dihitung nih dalam hal-hal seperti ini. Kita lihat yang keempat.
4 dan 5 kan yang ditanyakan, berarti ini dengan ini. Oke. Paragraf 4 membicarakan terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hingga tanggal ini mencatat ada 15881 narapidana dan tahanan di Indonesia. Kemudian menjelaskan terkait dengan kalau diantaranya itu terkena kasus narkoba. Gitu ya. Nah, dari jumlah itu ada 759 orang yang ternyata dia produsen narkoba. Penjelasan lagi, berarti ini mencakup apa sih? Mencakup data, yang dibicarakan terkait data. Oke, data apa? Ya data orang-orang yang terkena narkoba berdasarkan catatan ini, gitu kan. Terus bagian besar diantaranya siapa? Ada pelajar, bahkan SD. Bisa jadi data yang terungkap itu hanya fenomena gunung es, hanya fakta yang terungkap puncaknya. Nah, ini kan berarti 4 data. Sebenarnya kita sudah ketemu jawabannya. Kalau kalian masih ingat tadi yang kita tandai di pilihan jawabannya. Paragraf keempat memaparkan data. Kelima, bahaya dari data tersebut. Ini jelas, sebab bukan. Nggak ada penyebab di data-data itu. Ya. Kemudian membahas dampak ekonomi, tidak ada dampaknya di situ, hanya memaparkan data. Tapi kalau kalian ragu, kalian lihat paragraf kelimanya, benar nggak? Paragraf kelimanya itu bahaya dari data. Kita lihat paragraf kelima. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa ini di masa depan. Efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Berarti kan ini menceritakan bahayanya mereka-mereka yang terkena narkoba. Bahaya dari data tersebut. Berarti jawaban yang tepat yaitu yang C. Yang B, gitu ya. Aman ya, saya rasa. Oke. Kita lanjutkan ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini gantian. Tadi 45, sekarang ke 6 dan ke 7. Paragraf ke 6 dan ke 7. Ini kurang besar, kalian kejauhan sebentar. Ya, yang ditanyakan ke 6 dan ke 7. Kita lihat pilihan jawabannya lagi. Ke-6 gagasan umum. Ke-7 cara mengatasi. Oke. Yang B. Ke-6 masalah. Ke-7 solusi. Oke. Yang C. Ke-6 pernyataan. Ke-7 penegasan. Aman ya? Ke-6 akibat, ke-7 sebab. Kemudian kedua paragraf sama-sama membahas bahaya narkoba. Kita cek paragraf ke-7 dan ke-6. Ke-6 dan ke-7. Nah, ini ya. Paragraf ke-6 kita perhatikan. Ke-6 kelihatan 6. Nah. Oke. Ke-6. Secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu. Kemudian mengobati mereka, membiayai berbagai upaya pencegahan bahayanya, belum lagi efeknya bagi pertahanan dan keamanan nasional. Kemudian yang ke-7, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Upaya menghindarkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Berarti ini hendak membicarakan terkait dengan solusi. Kita lihat pilihan jawaban tadi. Yang A, gagasan umum. Yang 7, menjelaskan cara mengatasi. Belum ya. 6 masalah, 7 menjelaskan solusi belum dijelaskan. Ke-6 dikasih pernyataan, ke-7 penegasan, akibat sebab ini jelas bukan, ini bukan. Maka yang C. Oke,
Jadi kalau kalian membaca soalnya dulu, kemudian baru kita lari ke teksnya, kita sudah bisa menentukan jawabannya dan lebih efektif. Begitu? Itu tadi soal hubungan yang pilihan ganda sempurna. Kita akan lanjut ke MCMA. Nah, kira-kira mungkin kalian bisa lihat dulu soalnya, kemudian kalian tebak sendiri kira-kira jawabannya yang mana. Ini kalian diminta tinggal milih ya jawaban yang benar lebih dari satu.